Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini, kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Terangi kami dengan hikmat dan karunia Roh Kudus-Mu, sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang dan kami mendapatkan rema daripadanya. Yang satupun kami kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu, sama-sama kita siapkan Alkitab kita ya Bapak Ibu ya. Di kitab Yeremia pasal 19 kalau tidak salah. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ya, Yeremia pasal yang ke-19 ya, pelajaran dari buli-buli yang pecah ya. Kita akan baca ayat yang pertama dan seterusnya bersama saya. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang Beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan lagi disebut Tofet atau lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Ayat 7. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini. Dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Seperti orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan. Dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini. Seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini, demikianlah firman Tuhan. Kepada penduduknya, aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja-raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka telah berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, kita sudah membaca tadarusan dari kitab Yeremia pasal yang ke-19. Kembali dalam pasal ini, kita bisa menangkap ya, bagaimana Israel itu di mata Tuhan. Dikatakan bahwa
Israel itu benar-benar bukan cuma sekedar beribadah atau melakukan ritual-ritual penyembahan kepada berhala, dalam hal ini kepada Baal, tapi juga mereka melakukan hal-hal yang luar biasa ya. Dalam ayat-ayat yang kita baca di pasal 19 tadi, ada jelas mengatakan bahwa bangsa Yehuda sudah mengorbankan anaknya laki-laki dan anaknya perempuan untuk dipersembahkan kepada Baal di atas mezbah. Artinya disembelih, kan? Dibunuh. Mereka membunuh anaknya laki-laki atau anaknya perempuan dan mereka persembahkan itu di atas mezbah bagi Baal. Sesuatu yang kata Tuhan tadi jelas banget. Aku nggak pernah mengajarkan mereka seperti itu. Aku tidak akan pernah mengajarkan seperti itu. Dan hal itu tidak pernah ada dalam hatiku. Artinya yang dilakukan oleh bangsa Yehuda dengan mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban persembahan kepada Baal itu sesuatu yang benar-benar extraordinary, sesuatu yang benar-benar di luar hukumnya Tuhan. Tapi faktanya mereka lakukan. Artinya dari sini kita bisa menemukan bahwa mereka bukan cuma menyembah berhala, tapi mereka sudah melakukan hal-hal ritual-ritual yang begitu dalamnya terhadap berhala itu. Padahal kalau kita membaca tadi, mereka sebenarnya nggak kenal Baal itu siapa. Baal nggak dikenal sama nenek moyang mereka bahkan tidak mengenal Baal, tapi mereka melakukan, mereka terikat. Mereka dengan sadar mengikat diri pada Baal, dan Baal akhirnya mengikat mereka. Ini yang saya berkali-kali bilang dalam banyak hal, dalam banyak kali gitu ya, untuk berhati-hati dengan orang-orang di sekitar kita. Menjaga pergaulan itu. Saya orangnya suka baca buku, jadi buku apa aja saya pelajari, terutama buku-buku bagaimana mengembangkan diri, supaya diri kita tuh potensi yang ada dalam diri kita bisa keluar dengan maksimal. Itu saya suka baca buku-buku seperti itu. Buku-buku pelatihan kepribadian, ya, itu juga saya baca. Ya. Sejak zaman SMA, saya pernah waktu SMA itu dikenalkan buku-buku ya hal-hal seperti ini. Waktu awal SMP, awal SMA, saya memang suka baca buku, tapi literatur buku-buku saya itu masih novel-novel gitu ya. Dari buku-buku trio detektif ya, Empat Sekawan ya. Pokoknya buku-buku remaja, novel-novel remaja gitu ya. Sampai akhirnya saya mulai menyukai seri Sherlock Holmes gitu ya, Enid Blyton gitu ya. Pokok buku-buku novel-novel yang tebal, termasuk novel-novel yang bicara mengenai percintaan, karena saya saat itu sudah SMA begitu ya. Sampai saya suka baca komik ya, yang ada gambarnya Tiger Wood ya, Tiger Wood bukan, Tiger Wong ya, Tiger Wong ya. Itu serinya, dan juga ada banyak buku-buku silat yang di zaman saya SMA itu memang lagi tren gitu ya. Saya beli, ada yang saya baca dari teman karena teman yang langganan, atau kita sering barter gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang lucu, saya masih ingat banget di zaman SMA itu ya badung-badungnya kan ya, guru ngomong apa kita sepertinya belajar tapi sebenarnya baca buku-buku komik itu. Sampai Koping Ho saya baca, saudara ya. Cerita-cerita silat Koping Ho saya baca. Pokoknya banyak baca buku lah. Baru ketika kelas 3 SMA atau setelah saya lulus, literasi buku saya lebih luas karena kan saya sudah mulai kuliah gitu ya. Jadi membaca, saya saat itu di ekonomi, jadi membaca buku-buku tentang ekonomi, buku-buku tentang manajemen ya. Sampai akhirnya saya ikut sebuah bisnis gitu ya. Multi level marketing atau MLM atau network marketing zaman saya selesai SMA. Jadi di sekitaran tahun 94, 95 kalau nggak salah ya, sekitar itu. Itu saya mulai membaca buku-buku kepribadian. Buku-buku Napoleon Hill ya, terus buku-buku buku-buku pengembangan diri lah. Supaya kita tuh bisa percaya diri, bisa berani untuk berpikir bahwa kalau kita berpikir bisa, kita pasti bisa. Buku cara mempengaruhi orang banyak, itu saya membaca buku-buku. Sampai sekarang buku-buku saya lebih luas lagi, saya membaca apa saja.
Tapi sekarang ini di zaman teknologi yang canggih, saya lebih banyak melihat video ya, karena itu aksesnya lebih mudah. Video-video apa saja? Video-video tentang alam semesta, tentang antariksa, tentang peninggalan-peninggalan budaya yang ada di bumi ini, baik yang di Indonesia maupun di luar Indonesia ya. Saya lagi suka cerita tentang kerajaan-kerajaan, baik di dalam maupun di luar negeri zaman dulu ya. Juga saya sedang melihat banyak peninggalan-peninggalan budaya ya, tentang candi ya, tentang pokoknya peninggalan-peninggalan nenek moyang kita yang bahkan saya banyak coba menggali yang sebelum abad Masehi ini, sebelum di tahun-tahun Masehi, yang berarti 2000-an tahun yang lalu, itu yang bisa digali. Ada arkeolog yang mendalami, saya membaca, meskipun faktanya belum tentu seperti itu ya, tapi saya suka gitu. Ya, dengan tidak perlu membaca, hanya mendengarkan, melihat ya, terus mencernanya, terus dicari literatur-literatur yang lainnya, video-video yang mendukung lainnya, akhirnya kita punya pemahaman. Ya, lepas itu benar apa tidak, tapi paling tidak pemahaman saya bertambah. Dari buku-buku pengembangan diri, semua ilmu yang saya tahu sampai sekarang ini, saya punya pemahaman bahwa saya itu adalah 5-6 orang di sekitar saya. Maksudnya, kalau saudara mau melihat saya, saudara mau mengenal saya, saudara tinggal perhatikan aja 5-6 orang yang paling dekat dengan saya. Ya, itulah saya. Jadi, saya sudah punya pemahaman itu, dan saya ada firman, kita punya firman yang mengatakan pergaulan itu sangat mempengaruhi kita, maka saya sangat menjaga itu pergaulan. Ya. Ya. Memang agak sulit ketika akhirnya saya selama hampir 8-9 tahun ini saya menggembalakan. Makanya saya bilang kan, saya ini sebenarnya gembala jemaat yang sebenarnya tidak menjalankan teori-teori penggembalaan dengan presisi, dengan tepat gitu. Karena tadi saya bukan cuma belajar pastoral, belajar penggembalaan, bagaimana menggembalakan, tapi juga saya sudah belajar sebelumnya, sebelum saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, bahkan buku-buku pengembangan diri untuk bisa menggali potensi diri yang terbaik itu seperti apa. Dan jujur saja, menggali potensi yang terbaik dalam diri kita ini ya tergantung juga orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika saya jadi gembala ini agak rumit ini. Karena berarti kan saya harus dekat dengan leader-leader saya atau orang-orang terdekat saya. Sedangkan saya tahu kalau saya dekat dengan mereka, terlalu dekat dengan mereka, bergaul terlalu intim dengan mereka, ya saya akan jadi mereka gitu. Karena tadi teori psikologinya, kamu adalah 5-6 orang terdekat kamu. Jadi sebelum saya jadi gembala enak, saudara. Ya, saya masih dulu ingat menjadi seorang pelayan Tuhan di sebuah gereja besar. Saya ngambil sikap, saya tidak akan bergaul terlalu dekat dengan pendeta-pendeta di satu sinode itu, di satu gereja itu. Saya makanya seneng nongkrong-nongkrong bergaul dengan pendeta, hamba-hamba Tuhan dari gereja lain. Itu yang saya lakukan supaya saya tidak 5-6 orang yang itu-itu aja. Ya, kalau saya bergaul dengan rekan-rekan pendeta dari satu komunitas gereja itu saja, nongkrongnya di situ sama mereka, minum kopinya sama mereka, sharing firmannya sama mereka, ya saya jadi mereka, ya. 11-12, nggak ada lebihnya saya dengan mereka gitu, karena ya tadi saling mempengaruhi itu pasti kelihatan, ya. Makanya saya juga tidak dekat dengan mereka dan coba berusaha untuk mencari pergaulan lain, open mind begitu. Makanya saya dekat dengan beberapa pendeta dari aliran yang lain, ya, dari sinode yang lain, ya. Bukan sekedar untuk cari teman semata, tapi juga membentuk diri. Karena dengan saya ngobrol dengan mereka, berdebat dengan mereka, meskipun tidak akan sepakat, dan meskipun saya tidak akan aminkan, maafkan saya, apa yang mereka sampaikan, tapi paling tidak pemahaman saya jadi bertambah gitu. Pemahaman jadi semakin luas. Dan itulah yang menurut saya membentuk saya sekarang ini. Nah, zaman dulu kan masih bisa, tapi kalau jadi gembala ini agak rumit memang, saudara. Jadi ya memang saya ada beberapa teman-teman yang bilang, ya kok pasti jadi gembala tapi nggak terlalu dekat ya dengan leaders ya. Ya, bukannya nggak mau dekat, saudara. Tapi saya sadar kalau saya dekat dengan mereka, bergaul dengan mereka, terlalu intim dengan mereka, ya saya jadi mereka gitu. Dan saya nggak mau. Ya, maafkan saya nggak mau. Kenapa? Karena ya mereka saja dipengaruhi oleh saya secara teologi ya. Kan sebagai gembala tentu mereka
yang saya gembalakan akan lebih mendengarkan saya. Lalu kalau saya dekat dengan mereka, saya ngobrol sama mereka, saya bergaul dengan mereka terlalu intim, ya pemahaman teologi mereka kan dari saya. Nangkap ya saudara ya? Pemahaman pelayanan mereka kan juga dari saya. Orang saya yang ngajar mereka kok. Nah kalau saya dekat dengan mereka, ya saya tidak upgrade gitu. Nangkap ya? Saya harus memilih akhirnya. Saya harus memilih dalam artian, saya seperti mereka atau saya tidak terlalu dekat dengan mereka supaya saya terus bisa jadi sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang akhirnya terus bertumbuh, upgrade. Dan tentu kalau saya upgrade, saya akan mempengaruhi mereka juga. Nah itu yang saya ambil memang. Ya plus minusnya ada, kekurangannya ada, kelemahannya ada, tapi kelebihannya juga ada. Saya menyadari itu, saudara. Jadi bayangin kalau ada orang yang nggak punya teman banyak. Kalau ada orang yang hidupnya cuma di rumah aja. Ya 5-6 orang terdekat mereka cuma papa, mama, adik, kakak, sama mbak, atau tante, atau siapapun yang di rumah mereka. Ya mereka, taruhlah si A ini kita bisa kenali dengan lihat aja keluarga mereka yang satu rumah itu. Selesai. Nggak akan jauh saudara pemikirannya, berani jamin saya. Itu ilmu psikologi sudah membuktikan, dan saya sudah juga membuktikan dalam beberapa kali pengamatan saya kepada orang. Saya kan selalu bilang, kalau saya ingin mengenali orang, ya pola pikirnya, 5 menit saya ajak ngobrol dia, saya udah ngerti, oh pola pikirnya begini, gini. 5 menit aja, saya udah tahu. Ya, berdasarkan ilmu dan juga pengalaman tentunya. Tapi untuk saya bisa kenal dia, ya paling nggak seminggu lah saya deket dengan dia. Ya. Saya akhirnya tahu dengan siapa dia ngobrol, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia nongkrong, dengan siapa dia bicara, dengan siapa dia curhat. Seminggu aja saya ikuti dia kemanapun dia pergi. Terus saya juga akhirnya kenal dengan semua orang yang dia ajak komunikasi. Maka saya bisa tahu benar-benar orang ini seperti apa. Nggak butuh waktu lama untuk mengenali seseorang itu, saudara. Tapi kalau orang ini akhirnya punya pergaulan yang luas, ya, dia hari ini nongkrong sama komunitas A, sorenya ngomong komunitas B, besok komunitas C, D, terus gitu ya. Dia ada di banyak tempat. Nah orang ini, jujur aja, akan sangat luas wawasannya. Even dia tidak belajar, even dia tidak sekolah. Dan saya kenal orang seperti ini. Yang lulus SMA aja, alhamdulillah, dalam artian alhamdulillah bukannya dia tidak mampu ya, tapi dia karena tadi dia punya kegiatan yang banyak, dia sejak masa mudanya memang suka berorganisasi, aktivis, sehingga lulus SMA juga ala kadarnya gitu, nilainya gitu maksud saya. Dan dia kuliah, tapi juga tidak berprestasi secara akademis. Tapi ketika dia terjun benar-benar di masyarakat, dia menjadi orang yang sangat luar biasa berpengaruh. Saya kagum sama orang ini. Kenapa? Ya saya melihat dia itu bergaul dengan siapa aja. Dia punya tongkrongan di kompleknya, tongkrongan di warteg, dia punya tongkrongan di kampus, dia punya tongkrongan di tempat lainnya, di komunitas A, B, C, D, F, G, tempat dia bergaul. Sehingga wawasannya itu luas sekali. Kayak buku pintar berjalan gitu, saudara. Padahal dia tidak jago banget secara akademis sih. Tapi wawasannya sangat luas. Dan saya belajar sejak masa muda, sejak saya tahu teorinya untuk seperti itu. Ya apalagi kalau saya sudah tahu ya karakter orang seperti ini, pola pikirnya seperti ini, saya langsung tahu saya bisa deket nggak sama orang ini. Saya akan jadikan dia sahabat saya apa tidak. Nah, kalau saya merasa bahwa orang ini ya tidak terlalu baik untuk membentuk diri saya ke depannya, ya saya hanya jadikan dia teman tapi tidak jadikan dia sahabat. Artinya cuma dia teman saja, dia tidak bergaul intim begitu. Dan saya jujur memang akhirnya terbentuk akhirnya tidak terlalu ya nggak seperti zaman dulu SMP SMA punya teman, punya sahabat kayak zaman di SD gitu. Di SD saya punya sahabat, punya teman yang sekarang ini meskipun tidak berhubungan dekat, tapi kalau saya kontak dia kontak saya, pasti akan nyambung gitu.
SMP pun demikian, SMA pun demikian. Tapi setelah kuliah, saya merasa bahwa saya tidak punya teman-teman yang saya bisa bilang jadi sahabat gitu. Kenapa? Karena tadi ya, saya sudah bisa membaca orang, ya. Nah, kalau saya dekat sama orang seperti ini, ya saya jadi seperti itu. Padahal saya nggak suka. Ya. Nah, ilmu yang itu saya hidupi sehingga sekarang ini saya boleh dibilang saya tidak punya orang yang dekat sekali dengan saya, tapi saya punya teman banyak. Saya bisa bergaul, ngobrol sama siapa saja, ya. Tapi tidak punya bestie gitu. Nangkap misalnya nggak punya bestie, ya. Karena tadi ya, saya sudah bisa ngebaca orang. Dan kalau saya tahu orang ini punya kelemahan, terus saya akhirnya bergaul dengan dia, kan itu sebenarnya secara ilmu psikologi mendowngrade saya. Saya kan inginnya menjadi manusia yang jauh lebih baik, yang upgrade, bukan downgrade ya. Untuk upgrade itu ya saya harus menemukan orang-orang yang bagi saya spesial, yang tidak saya miliki atau yang saya belum miliki, saya mau dekat dengan orang-orang itu. Supaya cara pola pikirnya saya dapatkan, motivasi mereka saya bisa serap, semangat mereka bisa saya rasakan, transfer ke saya gitu. Sehingga saya menjadi manusia yang lebih luar biasa lagi. Ya, itu bisa saya dapatkan juga selain bergaul dengan manusia, juga dari buku-buku kan, dari literatur. Makanya saya suka membaca itu. Orang-orang hebat itu kan banyak yang nuliskan biografinya atau pengalamannya atau sesuatu yang dia mau bagikan kepada banyak orang lewat tulisan-tulisannya. Dan saya kira menyerap mereka meskipun saya tidak pernah bersalaman, nggak pernah ngobrol tatapan muka dengan mereka, tapi hal yang baik yang mereka tulis di buku-buku mereka itu bisa saya dapatkan. Ya, ada yang usia jauh lebih muda dari saya. Saya kemarin beberapa waktu ini belajar soal ekonomi, soal berbisnis dengan orang yang sebenarnya bisa dibilang ya anak saya ya, mungkin hidup umurnya masih 30-an atau di bawah 30-an, 20-an tahun ya. Saya kan udah hampir 50 ya, kurang lebih anak saya lah. Tapi saya harus akui ini cara dia sharing tentang apa yang dia tahu tentang running the business itu luar biasa. Meskipun saya bukan seorang pebisnis ya, tapi saya mau belajar karena saya tidak jago di situ kan. Maka saya harus belajar dari mereka supaya paling tidak saya punya wawasan. Dan bagi saya itu bagus juga untuk paling tidak bagaimana saya nanti kalau ada berkat, ada uang yang dingin, saya kelola gimana. Supaya kita tuh tidak menjadi hamba uang, tapi uang itu kita jadikan budak gitu. Dalam artian kita gunakan uang sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kita bukan diperbudak uang, tapi uang yang memang kita perbudak gitu. Ya, ini tentu ya apa, seorang pendeta pun belum tentu jago karena pendeta tidak bergaul kan. Apalagi banyak pendeta bilang mamon itu adalah musuh kita gitu. Jadi saya mau belajar banyak hal. Ini yang tidak dilakukan oleh Yehuda. Yehuda bergaul dengan bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar mereka, berinteraksi, ya akhirnya mereka jadi bangsa-bangsa lain itu. Karena seperti saya bilang, kamu adalah 5-6 orang yang dekat dengan kamu. Dan ketika teman-teman Yehuda mereka, tetangga-tetangga di luar Yehuda menyembah Baal, mereka akhirnya ngikut. Ketika mereka lihat, oh bangsa-bangsa sekitar kita punya dewa tertinggi tapi punya ilah-ilah lain. Kita kok cuma punya Yahweh, punya cuma Elohim. Kita bisa dong punya dewa-dewa yang kecil-kecilnya, tapi dewa utama kita tetap Yahweh. Mereka lakukan seperti bangsa lain. Ketika mereka lihat bangsa lain mempersembahkan anak, saya percaya mereka di otak mereka itu menolak karena mereka tahu diajarkan nenek moyang mereka, Taurat mereka mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan hal ini. Membunuh orang itu dosa, apalagi mempersembahkan anak untuk Tuhan. Bahkan nenek moyang mereka Abraham dengan pola pikirnya mau mempersembahkan Ishak anaknya, tapi Tuhan larang kan. Itu kan menjadi cerita turun-temurun dalam kehidupan bangsa Israel, bangsa Yehuda. Tuhan nggak suka itu. Tuhan menggantinya dengan anak domba yang tiba-tiba ada tersangkut gitu ya di semak belukar kan. Jadi mereka tahu mempersembahkan anak kepada dewa,
kepada Baal di mesbah itu sesuatu yang najis di mata Tuhan. Tapi mereka ya tadi tetap bergaul dengan bangsa-bangsa ini. Sehingga lambat laun ya motivasi tentang bangsa lain mempersembahkan anak, terus cerita bahwa habis mempersembahkan anak aku jadi kaya. Itu kan bisa saja kan kalau datang dari setan kan. Itu akhirnya masuk ke telinga mereka, itu yang terus mereka lakukan. Ya, tapi mereka nggak mau jaga jarak. Akhirnya ya mau nggak mau ya tinggal tunggu waktu aja. Akhirnya mereka kata Yeremia 19 ini, mereka mempersembahkan juga anak laki-laki mereka, anak perempuan mereka untuk dipersembahkan kepada Baal di mesbah-mesbah. Yehuda akhirnya semakin terhisap dengan yang namanya dosa. Akhirnya benar-benar Tuhan marah. Karena mereka mengikatkan diri dengan lebih dalam kepada Baal, dan Baal juga akhirnya mengikat mereka. Akhirnya Tuhan bilang, kamu bukan cuma sekedar punya ilah lain di hadapanku, tapi kamu sudah benar-benar melupakan aku. Ya seperti bahasa saya, mereka melakukan dosa yang mendatangkan maut. Ya udah kita dicuekin sama Tuhan. Tuhan bilang sama Yeremia, nggak perlu kau doakan bangsa itu lagi untuk kepadaku. Aku nggak mau dengar doamu. Mereka bertobat pun, mereka doa, aku juga nggak mau dengar. Pokoknya Yehuda mengalami penghukuman, dicuekin Tuhan, ditinggalkan Tuhan. Tuhan dengan secara sadar nggak mau mikirin mereka untuk kurun waktu tertentu. Sehingga meskipun di Babel ada Daniel, Sadak, Mesak, Abednego, ada Esther juga. Ada orang-orang yang beriman kepada Tuhan secara person, secara pribadi. Tapi Tuhan masa bodoh dengan Yehuda sebagai bangsa. Tuhan tetap mencintai pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Tapi cinta Tuhan dan cinta orang-orang Yehuda secara pribadi kepada Tuhan itu tidak membuat Tuhan akhirnya mengampuni Yehuda sebagai bangsa. Memang akhirnya Yehuda diampuni Tuhan. Tapi itu ketika marahnya Tuhan luntur. Ketika Tuhan akhirnya mengampuni mereka, ya karena Tuhan mau mengampuni mereka. Tapi Yehuda puluhan tahun Pak, Bu, dibuang di Babel, nggak dianggap sama Tuhan. Dan itu pasti menjadikan Yehuda sebagai bangsa yang nggak ubahnya bangsa lain, yang tidak punya Tuhan yang sangat hidup dan penuh mujizat itu. Yang saya mau katakan, jangan sampai Bapak Ibu semua saudara yang mendengarkan saya ini akhirnya menjadi orang yang terikat dengan Baal, terikat dengan berhala. Berhala itu apa saja, bisa pekerjaan. Bapak Ibu begitu terikat dengan pekerjaan, mengikatkan diri pada pekerjaan. Sehingga Bapak Ibu pokoknya kerja. Kalau memang ada kesempatan untuk bekerja, nggak usah pulang, nggak apa-apa. Telepon aja istri, telepon aja anak untuk di rumah. Papa kerja dulu. Kerja, bahkan ketika hari Sabtu, hari libur, yang mestinya digunakan untuk quality time dengan keluarga, itu juga hilang. Anak-anak sama istri suruh liburan sendiri, mereka jalan ke mall, nonton, ke bioskop. Tapi dirimu nggak ada, Pak. Hari Minggu bahkan, waktu yang sebenarnya untuk beribadah kepada Tuhan, itu karena kau harus janjian, ngobrolin bisnis, entertain tamu dari luar negeri, untuk cairkan bisnismu, akhirnya tidak ke gereja. Itu berhala. Semakin kau bergaul dengan pebisnis yang seperti di luar sana, yang sangat duniawi, semakin kau bergaul dengan orang-orang yang memang tidak takut akan Tuhan, yang memang tujuan hidupnya hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri, semakin kau akan seperti mereka. Kenapa? Karena kamu adalah 5-6 orang terdekatmu. Saya sudah menyadari ini. Maka saya jaga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang paling dekat dengan saya itu siapa? Yang teman saya bisa ngobrol, bisa curhat, bisa terbuka, dan lain sebagainya. Bahkan ketika saya melihat harus menjadikan istri saya sebagai salah satu dari 5-6 orang itu, ya saya sudah dengan kesadaran istri saya itu orangnya gimana. Maka saya harus cari 4-5 orang lagi yang bisa mempengaruhi saya, yang bisa menutupi atau yang tidak bisa saya dapatkan dari istri saya itu. Kalau 4-5 orang lainnya itu tipikalnya persis kayak istri saya, ya saya kan jadi seperti istri saya. Atau orang-orang yang pola pikirnya seperti istri saya. Nangkap ya saudara ya? Itu makanya
Waduh, saya bilang sama anak saya, si Sean, Kilo, ya, hati-hati dengan teman, ya. Ya kalau kamu dekat dengan sahabatmu yang kau anggap sahabat 3 orang, 4 orang, itu aja temanmu sepanjang kamu SMP, SMA, kamu nggak punya teman lain, nggak punya sahabat lain, kemana-mana hanya dengan mereka aja, ya kamu jadi kayak mereka. Lepas baik dan buruknya, kalau 3-4 orang temannya itu baik, kualitasnya baik, ya bagus. Tapi kalau jelek, ya kamu jadi mereka. Pergaulan yang buruk itu kan merusakkan yang baik, itu sudah firman Tuhan. Dan orang hebat di luar sana, para psikolog, para orang-orang yang sudah punya stempel sebagai orang yang memiliki leadership, kepemimpinan, jiwa kepemimpinan, itu berkata bahwa kamu adalah 5-6 orang di sekitar kamu. Maka taruh 5-6 orang di sekitar kita itu orang-orang yang luar biasa. Kalau bisa, kalau kita sudah jujur menilai diri kita, jadikan 5-6 orang di sekitar kita itu orang-orang yang nggak sama dengan kita. Kalau saya adalah pendeta, saya kepengen 1 dari 5-6 orang itu adalah pengusaha. 1 dari 5-6 orang itu adalah politikus. 1 dari 5-6 orang itu adalah orang yang misalnya jadi guru. 1 dari 5-6 orang itu adalah orang-orang yang memang kerja di lapangan. Sesuatu yang saya nggak hebat di situ. Sehingga akhirnya lewat pergaulan kita, itu akan membentuk saya menjadi manusia yang lebih utuh. Gitu. Karena saya pasti sedikit banyak akan mempengaruhi mereka, dan mereka sedikit banyak akan mempengaruhi saya, sehingga saya pasti akan bertumbuh lewat pergaulan dengan mereka itu. Yehuda tidak bisa menjaga dirinya. Yehuda salah dalam menjaga pergaulan. Sehingga mereka bukan cuma menyembah berhala, tapi mereka bahkan benar-benar melakukan ritual-ritual yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang menjadi teman mereka itu. Dan akibatnya mereka menyakitkan hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Tuhan yang sudah menyertai mereka, menuntun mereka keluar dari Mesir. Tuhan yang sudah menyertai mereka sehingga membuat mereka menjadi bangsa yang besar. Mereka secara nggak sadar melupakan dan meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya ada waktunya Tuhan juga marah. Tuhan nggak melulu maha kasih, ada waktunya dia marah. Dan dia menghukum Yehuda. Jadi belajar dari Yehuda, coba selidiki siapa 5-6 orang di sekitar saudara. Shalom, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join membership. Kedepan kita akan membuka level membership yang baru, yaitu berisi kelas pengajaran Alkitab secara teologi sistematis. Di bulan Maret-April, akan ada kelas eskatologi, dengan join level membership The Warriors Bible Club seharga 49.900 per bulan. Bapak Ibu sudah bisa mengikuti kelas ini full, juga konten-konten lainnya seperti Living in Wisdom, dan program lainnya. Jadi, yuk jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen video kita, dan juga join membership dengan cara klik tombol join di bawah sebelah tombol subscribe, kemudian pilih levelnya. Atau untuk Bapak Ibu yang ingin upgrade level membership, bisa dengan cara klik tombol si perks, dan pilih level yang di atasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap saudara juga diberkati lewat program ini, dan rema yang saya dapatkan, yang saya bagikan juga bisa memberkati saudara. Terus semangat dalam Tuhan, terus dekat dengan Tuhan, terus jaga pergaulan saudara, terus introspeksi diri, dan terus lihat, perhatikan siapa orang-orang terdekatmu. 5 orang terdekatmu itu siapa? Coba kau perhatikan dengan seksama 5 orang terdekatmu, sebab kamu akan menjadi seperti mereka. Karena mereka lah yang akan mempengaruhi kamu ke depannya. Semoga dipahami, semoga dimengerti. Yuk kita doa. Makasih Tuhan Yesus buat hari ini kami mendapatkan hikmat marifat
rema dari Tuhan. Mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Haleluya.